Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku Mim Komaladewi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sula Warman, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Angkatan 2020 kelas B. Jadi kali ini aku akan mereview kembali atau menjelaskan kembali tentang materi mata kuliah keterampilan membaca, yaitu yang berjudul dengan meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian membaca kritis. Pengertian membaca kritis secara umum merupakan kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Adapun teknik membaca dengan melihat motif penulis kemudian menilainya. Membaca kritis artinya membaca secara analisis atau mendalam. Apakah bacaan tersebut bermanfaat atau memiliki kelaikan serta dapat memberikan penilaian terhadap bacaan tersebut. Adapun pengertian membaca kritis menurut para ahli yaitu yang pertama ada menurut Albert. Sebagaimana dikutip oleh Tarigan pada tahun 1982, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis yang bukan hanya mencari kesalahan. Yang kedua yaitu menurut Burns pada tahun 1996, membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membaca kritis. Yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan membaca terlebih dahulu bahan bacaan secara sepintas pada bagian-bagian tertentu saja. Bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam membaca kritis yaitu yang pertama, paragraf awal, paragraf akhir, dan juga paragraf di tengah. Yang kedua, bagian daftar isi, gambaran-gambaran, tabel, dan grafik yang memiliki gambaran umum mengenai bacaan tersebut. Yang ketiga yaitu soal-soal yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Dengan melakukan survei, kita bisa mengetahui bagaimana konsep isi dari sebuah buku bahkan sebelum kita membaca keseluruhannya. Kemudian selanjutnya yaitu membaca pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya akan muncul ketika kita melakukan survei. Jika tidak terdapat pertanyaan, usahakan untuk mencari apa yang tidak kita mengerti. Minimal ada sebuah kata yang asing yang kita tidak tahu artinya dan beri tanda menggunakan stabilo atau alat lainnya pada kata atau kalimat yang kita tidak mengerti. Membaca merupakan langkah dominan di dalam langkah-langkah membaca kritis ini. Membaca di sini sedangkan metode untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses survei membaca. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah di mana terdapat pertanyaan yang muncul apakah kita menguasai bahan. Melakukan evaluasi cukup penting karena kita bisa mengasah kemampuan mengingat dan ketelitian saat membaca dan juga menahan ilmu mungkin sempat terlewat saat membaca. Kemudian meninjau ulang. Meninjau ulang merupakan cara terakhir kita di dalam melakukan membaca kritis. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritis yaitu mengerti isi bacaan, mengenai fakta dan mengidentifikasikan apa saja yang dibaca, dengan kata lain mengingat ide pokok, mengetahui fakta penting dan dapat membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Materi selanjutnya yaitu perlunya sikap kritis dalam membaca. Karena membaca kritis mampu membantu kita untuk memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan penulis. Bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai pengetahuan.
Pembaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membaca suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama si penulis. Yang selanjutnya yaitu perlunya sikap kritis dalam membaca. Yang pertama itu ada membantu dalam memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arahan emosi yang ingin dimunculkan oleh penulis. Yang kedua itu ada bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai. Pengetahuan membaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan, atau elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membentuk suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama si penulis. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Meningkatkan sikap kritis dalam membaca merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kita dapat bersikap kritis di dalam membaca. Selain itu, membaca kritis merupakan teknik menemukan dan mengevaluasi informasi dalam teks tertulis yang dimana jika diartikan bahwa meningkatkan sikap kritis dalam membaca dapat meningkatkan cara kita untuk menemukan informasi menjadi lebih efektif. Terdapat satu metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis, yaitu metode SQ4R, yaitu survey, question, read, register, review, dan reflect. Survei sendiri yaitu tahapan pertama, melakukan scanning terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Jika kita akan membaca sebuah buku, sisihkan 3-5 menit untuk melihat daftar isi, bab pendahuluan, dan buka halaman-halaman buku untuk melihat bagaimana buku tersebut ditulis dan gaya penulisannya. Yang kedua ada question. Pada tahapan ini, kita akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan yang akan kita baca. Misalnya, kita akan membaca sebuah artikel yang berjudul kasus narkoba pada kalangan remaja. Kita akan bertanya, apakah remaja Indonesia lebih banyak mengonsumsi narkoba ketimbang orang dewasa? Kemudian ada read. Tahap 3 ini adalah membaca dengan seksama untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Kita juga mungkin menemukan ide-ide lain dari bahan bacaan selama kita membaca. Yang keempat itu ada restate. Restate atau mengemukakan kembali mengenai apa bacaan yang telah kita baca. Jika kita mampu mengemukakan kembali apa yang telah kita baca. Kemudian ada review. Tahapan selanjutnya yaitu review atau meninjau kembali seluruh ide-ide kunci yang dijabarkan di dalam bahan bacaan. Kita juga bisa membuat peta pikiran atau mind map dari jawaban pertanyaan dan ide-ide kunci yang telah kita dapatkan. Kemudian yang terakhir ada reflect atau merefleksikan apa yang kita baca. Kita akan kembali melontarkan beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan bahan bacaan kita. Adapun pendapat menurut McLuckie dan Jeffries pada tahun 2007 untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti dari mana bacaan tersebut berasal? Apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya? Kemudian, siapa penulis bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi penulisan topik tersebut? Kemudian ada apa tujuan penulis dalam tulisan? Selanjutnya yaitu ada apa pendapat penulis tentang topik yang dituliskannya? Apakah ada pembandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya?
Dan yang terakhir ada apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui. Selain mengajukan beberapa pendapat pribadi, meningkatkan sikap kritis dalam membaca juga perlu adanya kemauan, adanya keterampilan dalam membaca, dan menjadikan aktivitas membaca sebagai kebiasaan. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan ke materi tentang keterampilan membaca ini. Sekiranya saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.